Ada teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Brokli Hisar Silaban. Saya semester 3. Di sini saya akan menerangkan atau menjawab pertanyaan yang mungkin memang banyak uh, masyarakat umum atau orang kalangan umum yang mempertanyakan ini kepada kita yang kuliah di teologi atau kita sebagai yang memiliki profesi sebagai hamba Tuhan. Yaitu pertanyaannya cuma satu. Mengapa perlu menafsir Alkitab dengan metode hermeneutik? Perlu kita tahu di dalam menafsir Alkitab itu bukan sembarangan, tetapi memang harus benar-benar kita harus benar-benar menafsir agar pesan dan maknanya memang sesuai dengan apa yang isi kitab sampaikan. Di dalam kata hermeneutik itu dibagi menjadi dua kalau kita lihat dalam bahasa aslinya. Bisa kita juga dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Di dalam bahasa Ibrani kata hermeneutik itu dipakai yaitu adalah patar yang artinya menafsir atau to interpret. Sama juga kata bendanya adalah menggunakan pitron yang artinya tafsiran. Cuman dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan sedikit, itu to interpretation. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli Yunani, kata hermeneutik itu dipakai adalah hermeneutikos yang berasal dari kata hermeneo artinya menafsir, tapi kata bendanya dia menggunakan adalah hermenia. Sebagai atau pelajaran hermeneutik juga dia dibagi menjadi dua bagian, atau kenapa dia disebut sebagai ilmu dan juga kenapa dia disebut sebagai seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa dia disebut sebagai ilmu. Dalam hal yang pertama yaitu adalah karena hermeneutik itu memberikan suatu pengelompokan yang logis atau memang sudah tersusun mengenai aturan penafsiran dan juga menggunakan cara, proses ataupun langkah-langkah yang tertentu. Yang kedua, kenapa seni? Karena keahlian atau keterampilan yang membutuhkan imajinasi atau kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan pada perikop-perikop tertentu atau kitab-kitab tertentu. Gak usah lama-lama, kita akan menjawab pertanyaan mengapa perlu menafsir Alkitab dengan metode hermeneutik. Yang pertama yaitu adalah satu, menemukan makna asli. Kita juga sebagai hamba Tuhan, kita harus menyampaikan arti Alkitab itu memang harus sesuai, harus benar-benar, karena jika kita salah artikan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang apa itu Alkitab atau tidak berkuliah di teologi atau berprofesi hamba Tuhan, dia juga bisa atau kita bisa menyesatkan orang lain, atau kita juga sebagai hamba Tuhan ini akan menyesatkan apa makna Tuhan itu tidak sesuai teman-teman, tidak sesuai atau tidak relevan dengan kehidupan kita, tidak sesuai dengan banyaklah bisa dikatakan sebagai konteks-konteksnya teman-teman. Yang kedua yaitu adalah mencegah penafsiran yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, hermeneutik itu kita harus tafsirkan dengan hal yang benar atau memang sesuai dengan makna atau isi firman Tuhan tersebut. Yang kedua itu kenapa mencegah penafsiran yang salah? Karena di dalam mata pelajaran atau dalam mempelajari hermeneutik itu membantu kita untuk menghindari penafsiran yang dangkal atau bahkan keliru teman-teman atau saudara-saudara sekalian, yang dapat membuat kita itu sesat atau kita disebut bidat-bidat. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Yang ketiga ialah mengapa kita perlu mempelajari hermeneutik dalam menafsir Alkitab itu adalah mengembangkan pemahaman kita yang mendalam. Karena dalam mempelajari prinsip-prinsip hermeneutik atau proses-proses atau langkah-langkah dalam hermeneutik itu akan membantu kita atau membantu pembaca kita dapat menggali lebih dalam lagi makna Alkitab itu dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak salah akan menafsir sesuatu atau tidak sesuai konteks itu tidak akan kita temui kalau kita sudah tahu apa hermeneutik itu yang sesungguhnya. Dan yang selanjutnya adalah atau terakhir, kita itu akan mengalami pertumbuhan rohani, dimana dalam pertumbuhan rohani itulah kita diajarkan untuk memahami Alkitab dengan benar melalui metode hermeneutik.
yang itu dapat memperdalam iman kita. Sebagai iman Kristen kita juga harus orang Kristen, kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang kuat atau teguh berpegang di dalam kehidupan kita, dan juga pertumbuhan rohani kita akan semakin mendalam, dan juga kita akan diubahkan, dan kita akan selalu melakukan hal-hal yang baik atau juga sesuai dengan apa kitab-kitab sampaikan kepada kita, teman-teman. Cukup sampai di sini. Kesimpulannya itu adalah, dengan kata lain, hermeneutik itu bukan cuma hanya memahami suatu kata-kata yang ada terdapat Alkitab, tetapi untuk membantu kita memahami konteks, maksud, dan relevansinya bagi kehidupan saat ini. Terima kasih. Salam satu jangkar.